Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung ya sama Teteh Him di sini. Insya Allah pada sore hari ini biasanya kita bertanya jawab, tapi insya Allah ya untuk tanya jawabnya nanti di season selanjutnya. Kali ini insya Allah Teteh pengen ngederes dulu. Ada yang request. Ini halo Kakak Aden. Ini Teteh mau request ya, di konten YouTube ini ada yang selalu setia nih sama Teteh Azkia nih. Teteh lihat salah satu komentarnya, katanya Teh pengen dong ngaji tafsir ya, Masya Allah. Ini mah kita ngaderes aja ya, kita ngaderes aja. Sebetulnya Teteh tidak terlalu tidak terlalu menguasai, tetapi ini kita ngaderes aja ya. Mudah-mudahan sore hari ini kita semua panggil aja Teteh Iim kamu Las. Panggil aja Teteh Iim ya, panggil aja Teteh Iim. Mudah-mudahan pada sore hari ini kita semuanya diberikan kesehatan sama Allah, kesehatan lahiriah dan juga kesehatan batiniah kita, dan tentunya ya kita selalu mengharap sama Allah di dalam segala situasi, kondisi apapun kita itu selalu diberikan rahmatnya Allah, ridhonya Allah, maghfirahnya Allah, inayahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini Teteh membawa kitab apa ini? Membawa kitab tafsir, tafsir An-Nawawi. Siapa itu An-Nawawi? Beliau ulama dari Indonesia, dari daerah Banten, Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Kemudian yang mana karangan Syekh An-Nawawi ini yang banyak sekali dikaji di pondok-pondok pesantren yang ada di daerah Indonesia. Ya, baik. Maka insya Allah mari kita mulai mengkaji ini kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah, ini surat Fatihah makiyah atau madaniyah, sab'u ayatin. Nah, ini surat Fatihah kita sudah ketahui ada 7 ayat. Wasabi'atu, yang mana ketujuh ayat itu siratal ladzina ila akhiriha. Jadi ada 7 ayat itu sampai ke lafaz siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sampai itu ya, ila akhiriha. Ingkanat ya, siap keadaan. Ingkanat, kalau ada ini lafaz ingkanat, apa al-basmalah itu bismillahnya, minha itu sebagian dari surat Al-Fatihah. Nah, jadi ayat yang ketujuh itu lafaz siratal ladzina an'amta alaihim ila akhiriha, sampai itu ayat yang terakhir. Itu kalau misalkan basmalah termasuk ayatun minha, basmalah termasuk ke ayat yang pertama. Seperti itu. Karena ada sebagian juga ulama yang mengatakan bahwa bismillah itu bukan ayatun minha. Tetapi kalau kita yang bermadhab Imam Asy-Syafi'i bahwa basmalah itu adalah ayatun minha, bahwa bismillah itu adalah satu ayat dari bagian Al-Fatihah, ya, seperti itu. Wa illam takun, tetapi kalau jika tidak menganggap ulama bismillah dari minha, dari sebagian ini surat Al-Fatihah, fasabi'atu, maka ayat yang ketujuhnya itu adalah ghairil maghdubi alaihim ila akhiriha. Ya, kan di ayat yang terakhir itu kan siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti di sana karena di sana ada waqaf. Nah, maka ayat yang ketujuhnya ulama yang satu lagi mengatakan bahwa yaitu dari ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu ghairil maghdubi itu dihitung ayat yang ketujuh, seperti itu. Wahia, dan ini surat Al-Fatihah itu mustabilatun, yang mengurung surat Fatihah ini ala arba'ati anwa'in. Ini yang mengurung akan 4 warna. Minal ulumi, dari pirang-pirang ilmu, dari bagian-bagian ilmu. Ahaduha, salah satunya dari 4 bagian warna ilmu itu adalah ilmu usul. Yang pertama itu ada ilmu usul. Apa itu ilmu usul?
ilmu usul itu adalah ilmu tauhid. Ya, jadi kalau yang tidak terlalu paham ilmu usul itu adalah ilmu tauhid. Ilmu kemakrifatan kita kepada Allah. Waqad jama'at, dan seteman-teman kumpul apa al-ilihiyatu akan sifat ketuhanan fi alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, seperti itu. Baik, jadi sedikit lagi teteh ulang karena kalau ngaji harus sedikit-sedikit. Apa kali kalau yang mendengarkan udah pada cukup tua-tua harus diulang-ulang. Baik, jadi sekali lagi surat Bismillah yang 7 ayat itu terbagi menjadi 4 warna bagian ilmu. Yang pertama itu ada ilmu yang dimaksud dengan ilmu usul atau ilmu tauhid dari 7 ayat tersebut. Ayat mana yang termasuk kepada ilmu usul? Yang termasuk kepada ilmu usul yaitulah ayat Alhamdulillahirabbil alamin dan ayat Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kita ngaji lebih dalam, 2 ayat itu adalah ilmu yang menerangkan tentang ilmu usul atau al-ilihiyah, ya, ilmu tentang ketauhidan kita kepada Allah, seperti itu. Nah, ilmu yang kedua, wan nubuwatu, kedua ada ilmu yang berhubungan dengan kenabian, Di ayat mana yang berhubungan dengan nubuwah? Fi alladzina an'amta alaihim, yaitu pada lafaz alladzina an'amta alaihim. Karena kalau kita lihat dari maknanya kan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Alladzina, yaitu kan alladzina itu yaitu orang-orang, an'amta yang diberikan kenikmatan, alaihim terhadap orang-orang tersebut. Jadi yang dimaksudkan alaihim di sini yaitu yang dimaksudkan di dalam ini tafsir yaitu yang merujuk kepada para nabi, yang merujuk kepada para rasul. Alaihim di sini kalau kita ngaji yang lebih dalam. Makanya di lafaz alladzina an'amta alaihim ini yang termasuk kepada ilmu nubuwah, kepada ilmu kenabian, seperti itu. Wadarul akhirati, kemudian ada di dalam ini ayat yang menceritakan tentang darul akhirah, tentang keakhiratan. Ada yang menceritakan tentang surga, tentang neraka, tentang hisab, ya, dan lain-lainnya yang berhubungan kepada keakhiratan. Yaitu di ayat mana? Fi maliki yaumiddin, yaitu di lafaz maliki yaumiddin. Kan artinya juga kan maliki yaumiddin, yang meratui yaumiddin pada hari kiamat. Nah, ini yang dimaksudkan yaumiddin di sini, ini yang berhubungan kepada darul akhirah, kepada tempat akhirat. Seperti itu. Nah, itu jadi kalau misalkan Masya Allah, tabarakallah, kalau kita memahami akan ini bacaan surat Al-Fatihah, begitu luas sekali ya, begitu luas sekali. Nah, itu dari yang pertama ya. Dari yang pertama yang barusan Teteh menerangkan kan ada empat warna ilmu. Yang pertama tadi ilmu apa tadi? Ilmu usul. Ilmu usul itu isinya tadi apa? Al-ilihiyah. Kemudian yang kedua an-nubuwah, yang ketiga darul akhirah. Itu ya bagian yang pertama. Sekarang ilmu yang kedua, wasaniha, dan ilmu yang kedua itu adalah ilmu furu'i. Itu adalah ilmu yang berhubungan dengan furu', dengan cabang. Kadapur kan Wadan? Aana di mana? Aana kalau kadapur kan we. Guys sawaran aana. Ya ada Iya Kak Tony, selamat sore Kak Tony. Mau apa Kak Tony? Ujuk-ujuk mau. Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang Kakak Tony. Selamat sore Kak Tony, salam silaturahmi.
Baik, lanjut lagi ya. Sekarang untuk ilmu yang kedua. Ilmu yang kedua itu adalah ilmu furu'i. Apa itu ilmu furu'? Ilmu furu' itu ilmu cabang, ilmu cabang. Nah, wa a'dhamuhu, dan keunggulan dari ilmu furu', dari ilmu cabang ini itu adalah al-ibadatu, yaitu adalah ibadah, seperti itu. Wahia, dan ibadah itu apa saja yang termasuk kepada Bandung teh? Iya, sama kakak Solehah, teteh juga dari Bandung kak, dari Sunda. Wahia, dan yang bangsa ibadah itu, jadi ini ilmu furu. Ilmu furu itu apa tadi yang bagiannya, yaitu yang berhubungan tentang ibadah. Apa saja keseharian yang berhubungan dengan ibadah, yaitu maliyatun, yang berhubungan dengan maliyah. Maliyah itu apa maliyah? Maliyah itu adalah harta ya, yang berhubungan dengan harta. Wabadaniyatun, dan yang berhubungan ibadah yang berhubungan dengan badaniyah. Wahuma, dan yang keduanya ini maliyah dan badaniyah ini itu apa bacanya ini ya? Muftaqiratani ila umuril ma'ashi. Ini semuanya itu berbarengan akan perkara-perkara yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Minal muamalah, misalkan dari muamalah, wal munakahah, atau misalkan dari munakahah. Jadi kan setiap hari ini kita berhubungan. Iya kakak Julianan, kakak Tri, teteh ini setiap harinya suka berjualan kopi, kakak, kopi kesehatan. Insya Allah ya kakak Juliana, kakak Tri, kalau kalau fokus ke jualan kopinya insya Allah nanti malam ya. Nanti kakak Juliana sama kakak Tri nanti tengok lagi live sama teteh ya, sekitar jam 8:30. Insya Allah nanti teteh fokus ke jualan kopi ya kakak ya. Dan mungkin beberapa hari ini teteh live-nya di akun Kopi Al Asran, tidak di akun Al Asran. Biasanya teteh lagi berjualan di akun di akun Al Asran ya. Kakak Tri Subaing, teteh lagi ngaji kitab Tafsir An-Nawawi, Kak Tri. Teteh lagi ngaji kitab Tafsir An-Nawawi, kakak. Oke, jadi lanjut lagi ya. Jadi ini yang setiap hari kan kita berhubungan dengan muamalah, dengan munakahah. Kalau muamalah ya misalkan seperti yang berhubungan nanti berjual beli ya, nanti berhubungan dengan riba, dengan utang piutang, masih banyak lagi lah. Kalau munakahah kan itu banyak juga, nanti berhubungan dengan talak, dengan haknya suami istri, dan masih banyak lagi tentang munakahah yang berhubungan dengan pertikahan. Itu kan semuanya diatur oleh agama. Semuanya itu diatur oleh agama. Semuanya itu tidak terlepas dari ibadah kan, mau ibadah badaniyah ataupun muamalah yang berhubungan dengan ibadah maliyah, seperti itu. Wala Buddha, maka mau mana barusan? Ya. Wala Buddha, maka mau tidak maulah dari kesemuanya itu minal ahkami, dari bagian-bagian hukum allati taqtadiha naonnya makekeun teh bahasa Indonesia na apanya makekeun teh naon atuh bahasa Indonesia makekeun teh nya makekeun kada sok bingung kita bahasa Indonesia anu makekeun makekeun memakaikan yang memakaikan aduh kadang suka bingung ini teh bahasa Indonesia apa al-awamiru yang berhubungan kepada perintah wan nawahi dan juga pencegah. Jadi intinya kita di dalam kehidupan ini, kita tidak terlepas dari suatu amal ibadah yang mengurung kepada suatu syariat, dan yang mana syariat itu tidak terlepas dari awamir dan juga nawahi, dari perintah dari Allah dan juga dari larangannya Allah, tidak terlepas dari itu. Jadi ibadah itu tidak terlepas dari perintah yang harus kita lakukan, dan cegah dari Allah berarti yang harus kita jauhkan kan, seperti itu. Nah itu untuk bagian yang kedua. Jadi isi di dalam surat Al-Fatihah itu yang tadi yang berhubungan dengan ilmu usul,
ilmu ketauhidan kita kepada Allah, maka yang pertama yang harus kita wajib ketahui itu adalah ilmu tauhid, ilmu kemarifatan kita pada Allah. Yang keduanya yang berhubungan dengan ilmu furu', ilmu cabang. Jadi kalau ilmu cabang itu yang tidak terlepas akan ibadah kita keseharian, ya, ibadah kita keseharian seperti itu. Nah, sekarang untuk ilmu yang ketiga. Selamat sore Kak Bongkar. Sekarang untuk ilmu yang ketiga, wasalisuha. Dan ilmu yang ketiga itu adalah ilmu tahsilul kamalah, ilmu. Jadi kalau ilmu kamalah itu kayak ilmu apa ya? Kayak ilmu tasawuf lah, seperti itu ya. Wahwa ilmu akhlak. Nah, ilmu kamalah itu adalah ilmu akhlak. Ya, jadi kayak ilmu tasawuf lah. Ini ilmu yang berhubungan dengan hati ya, ilmu yang berhubungan dengan hati. Ilmu akhlak lah seperti itu. Wa minhu, dan dari ilmu kamalah ini itu adalah al-istiqamatu. Kita harus beristiqomah fit tariqati, di jalan, wa ila dzalikal isyaratu, ya, terhadap isyarah, yaitu ada di lafaz apa? Iyyaka nasta'in, yaitu ada di lafaz iyyaka nasta'in, ya, yaitu ada di lafaz iyyaka nasta'in. Kakak Bongkar, ini akun Teteh yang kedua Kak, Kopi Al Asran Kak Bongkar. Teteh kan biasanya live itu di akun Al Asran ya. Teteh beberapa hari ini kena pelanggaran berat nih, sehingga Teteh tidak bisa dulu live di akun Al Asran. Mungkin untuk beberapa hari ini sekarang Teteh fokusnya ke akun Kopi Al Asran Kakak Bongkar. Ayo Bunda baca WhatsApp aku ini. Oke, Kakak Bambang. Kakak kapan ini WhatsAppnya Kakak? Kakak Bambang, tolong coba Kakak Bambang coba tolong dikasih nomor Kakak Bambang lagi di komen ini. Ini Kakak Bambang sering banget ya ngehubungi Teteh ketika live. Kakak Bambang coba nomor Kakak Bambangnya ditulis sekarang di kolom komentar ini, biar nanti Teteh bilang sama ke admin Teteh, biar nanti Teteh yang bilang ke admin Teteh. Maaf banget, Kak Bambang sendiri ya yang sekarang nulis nomor WhatsAppnya Kakak Bambang. Sama Teteh sekarang ditulis di sini nomor WhatsAppnya Kak Bambang. Biar nanti admin Teteh yang menghubungi Kakak Bambang ya. Selamat sore Kakak Sudarso. Ya, ditunggu Kakak Bambang, ditunggu ya nomor WhatsAppnya Kakak Bambang. Ya, biar nanti admin Teteh yang menghubungi. Nah, itu ada di lafaz iyyaka nasta'in, kan? Iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kan kita beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah lah nasta'in, aku meminta pertolongan. Nah, itu kan. Jadi di lafaz meminta pertolongan itu yang berhubungan terhadap ilmu akhlak, atau apa yang berhubungan terhadap ilmu tasawuf seperti itu. Waqad jama'at, dan seteman-teman mengumpulkan apa asyari'atu, ketentuan hukum itu, kullaha, semuanya ketentuan hukum itu, fis siratil mustaqim, yaitu di lafaz siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu lafaz siratal mustaqim itu jadi kan kita meminta kepada Allah akan diberikan jalan yang lurus, itu kan sirat itu jalan, mustaqim itu yang lurus. Nah, itu semuanya isinya yang mengandung makna akan yang berhubungan akan dari seluruhnya hukum. Karena di dalam hidup ini kan kita itu tidak akan terlepas dari hukum, ya kan? Ya udah, kalau kita udah dapat pertolongan dari Allah, ya insya Allah kita akan dapat jalan yang lurus. Akhirnya kita wafat, meninggal, ya kita mendapat ridhonya Allah. Seperti itu. Nah, sekarang untuk yang terakhir, untuk yang keempat, ilmu yang keempat. Ilmu yang keempat di dalam surat Al-Fatihah itu adalah ilmu qisas. Ilmu qisas itu jadi ilmu yang berhubungan tentang kisah-kisah, wal akhbaru, dan juga berita, anil umamil khaliyah, dari umatnya yang sudah terdahulu. Waqad jama'atu, dan teman-teman waqad jama'at, dan sama teman-teman mengumpulkan apa as-su'ada'u, bahagia, minal anbiya'i, dari para nabi, wa gharihim, dan selain para nabi, fil ladzina an'amta alaihim, yaitu di ayat alladzina an'amta alaihim.
Oke. Wal ashqiya'u, dan celakalah minal kufari, bagi orang-orang yang kafir, fi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu berarti di ayat terakhir ya. Ada di ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka selamatlah kita, berarti di lafaz mana? Ini yang selamat, alladzina an'amta alaihim, dan celakalah orang-orang yang kafir, orang yang kufur ketika meninggalnya, naudzubillah, yaitu di ayat apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, gitu kan? Waladdallin, dan juga sasar nih semuanya, naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Nah, sedikit lagi. Ini belum membahas ayat Fatihahnya. Ini belum membahas tafsir ayat pertama. Ini yang barusan Teteh sampaikan itu baru apa ya? Baru muqaddimah. Jadi isi dari muqaddimah itu ternyata nanti di surat Al-Fatihah itu yang barusan Teteh sampaikan itu nanti akan terdapat apa? 4 bagian cabang-cabang ilmu. Yang pertama itu tadi apa? Ilmu usul, ilmu ketauhidan, kema'rifatan. Yang keduanya itu ada ilmu furu', ilmu cabang yang berhubungan tentang hukumnya. Yang ketiganya itu ada ilmu tahsilul kamalah, ilmu akhlak yang berhubungan dari akhlak. Dan yang keempat itu tadi apa? Ilmu qisas yang berhubungan tentang kisah-kisah ataupun khobar-khobar dari kisah-kisah zaman-zaman terdahulu. Dulu Teteh pesantren di daerah Garut Kakak bongkar. Masih di daerah Jawa Barat Kakak bongkar. Dulu Teteh pesantren di daerah Jawa Barat, di daerah Garut. Nama pondok pesantrennya Al-Himmatul Aliyah. Di daerah Garut, Al-Himmatul Aliyah. Kakak Bambang, bukan alamatnya Kakak Bambang. Mohon maaf banget Kakak Bambang. Yang Teteh minta itu bukan alamatnya Kakak Bambang, tetapi nomor WhatsApp Kakak Bambang. Yang tadi Teteh minta kepada Kakak Bambang itu bukan alamatnya Kakak Bambang, tetapi nomor WhatsApp-nya Kakak Bambang. Mohon Kakak Bambang nomor WhatsApp-nya itu ditulis sekarang di kolom komentar, biar nomor WhatsApp-nya Kakak Bambang sama Teteh ditulis, nanti sama Teteh diserahkan sama pihak admin Teteh, biar nanti admin Teteh yang menghubungi ke Kakak Bambang. Ya Kakak Bambang. Bukan alamatnya yang Teteh mintakan, mohon maaf banget, tetapi nomor WhatsApp-nya gitu. Memang dulu Teteh itu di pesantren Al-Himmatul Aliyah itu memang itu yang lebih spesifik ngaji, yang banyak sekali yang dikajinya itu ilmu-ilmu tajwid sih. Dulu itu Teteh memang kajian apa yang banyak sekali yang Teteh kaji itu adalah ilmu-ilmu yang berhubungan tentang tajwid, tetapi bukan seperti apa ya, bukan seperti lagam kita ngaji kurok seperti itu, bukan, tetapi lebih spesifik ke ngajinya, diperdalami ke qiraatus sab'ahnya gitu. Tapi ilmu Teteh nggak sampai ke qiraatus sab'ah karena udah keburu rangkat gitu Teteh. Ternyata lama di pesantren. Berapa lama ya Kakak Sudarso dulu Teteh pesantren? Itu sekitar 3,5 tahun mungkin pesantrennya Teteh. Sumber Sari Jemaah. Ini nomor WhatsApp Kakak. Oke. 0822 ya Kakak Bambang ya. 0822 506 48893. 0822 506-488893. Ya, baik, itu nomor Kakak Bambang ya. Insya Allah ya, nanti ada pihak admin Teteh. Kalau misalkan tidak sempat sekarang Kakak Bambang, insya Allah mungkin besok ya, agak siangan lah, sekitar jam 9-an. Nanti ada admin Teteh yang menghubungi Kakak Bambang ya. Nanti ada admin Teteh yang menghubungi Kakak Bambang. Oke Kak Bambang ya. Amin Kak Bongkar, amin doanya ya Kakak Bongkar ya. Baik, ini sedikit ada Teteh tambahi lagi ya, karena biasanya Teteh ini ngaji sampai maghrib, sampai adzan maghrib. Masih ada waktu ya, kita lanjut lagi. HP-na kuat. Baik, sedikit lagi kita lanjut ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang udah masuk nih mulai ke ayat yang pertama, yaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat maknanya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi gitu ya kan? Kalau apa itu? Kalau anak santri bilang lafaz Bismillah itu termasuk khobariyatul lafdan. Khobariyatul lafdan, khobar bimakna. Tapi maknanya itu insya'iyah ya. Jadi maknanya itu insya'iyah. Itu jadi makna yang udah beres Najib. Jadi makna yang meminta permohonan kita itu kepada Allah, itu yang dimaksudkan dengan makna insya'iyah. Jadi makanya ketika kita mengucapkan Bismillah, ini sesuai kan dengan hadisnya. Bukan tafsir Jalalain Kak Bungkar. Ini sekarang teteh lagi ngaji tafsir An-Nawawi. Tafsir An-Nawawi, bukan tafsir Jalalain tetapi tafsir An-Nawawi. Baik, ini kan jadi ketika kita mengucapkan Bismillah, jadi kan ini sesuai dengan hadis. Mungkin kita udah sering dengar kan bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Itu kan ada di dalam hadis itu yang mengatakan ini bahwa kullu amrin, jadi setiap perkara, setiap tingkah yang kita hitung bahwa tingkah itu adalah suatu kebaikan, apapun itu ya, suatu kebaikan berarti yang diridhoi oleh Allah kan. Maka ketika kita tidak memulai mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim seperti itu, maka fahuwa aqta kan, maka seolah-olah kita itu tidak akan mendapatkan keberkahan dari kebaikan itu. Makanya kalau misalkan kita mau melakukan suatu hal yang berhubungan dengan kebaikan, maka disunnahkan kita itu diawali dengan mengucapkan lafaz Bismillah. Kalau kita lihat dari hadis ini, karena kan ini yang bermaknanya juga kan yang bermakna insya'iyah, yang bermakna kita itu memohon permohonan pada Allah. Meskipun sih secara hakikatnya kalau kita berbicara akan hukum Bismillah kan itu terbagi menjadi 5 kan. Hukum Bismillah itu bisa dikatakan wajib, bisa juga hukum Bismillah itu nanti menjadi haram, makruh, sunnah, dan gunah. Tapi teteh nggak bahas ini ya, nanti terlalu dalam lah ini ya kalau kita berbicara hukum. Teteh khasiat kopinya apa? Oke, ini teteh lagi ngaji, ada yang nanya khasiat kopi. Kakak Aden, jadi kalau kopi dari Al Asran ini, Kakak Aden, ini tuh khasiat kopinya untuk membantu pengobatan Kak Aden, untuk membantu pengobatan ke sistem saraf sama ke pengaliran darah yang ada di dalam tubuh kita Kakak Aden. Jadi kalau ini Kakak Aden ya, kalau kopi lanang jagat sama kopi lanang godek Kakak Aden ini untuk membantu pengobatan seperti yang Edi gitu Kak Aden. Kak Aden tahu Edi? Edi itu yang cepat keluar, geningan Kak Aden baru 2 menit, 3 menit udah duar gitu Kak Aden. Ini juga bisa membantu pengobatan dikarenakan hormonalitasnya merendah, libidonya menurun, makanya kurang bergairah gitu Kak Aden. Itu kebanyakan biasanya para ibu-ibu ya Kak Aden yang menggunakan KB pil, KB suntik, biasanya seperti itu ya. Biar bergairah nanti istri Kak Aden suruh minum ini kopi. Ya, atau misalkan yang mendekati menopause, baik sekali minum ini kopi ya. Selamat sore Kak Muhyiddin. Atau misalkan dikarenakan pengaliran darah Kak Aden, di dalam tubuh kita itu sudah banyak penyumbatan. Makanya banyak yang komen sama teteh kenapa ya sekarang aku ini agak lembek. Insya Allah Kak Bongkar ya. Nanti malam teteh live-nya teteh jualan khusus kopi kalau malam Kak Bongkar. Nanti ikuti lagi live teteh ya Kak Bongkar, sekitar jam 8:30 lah teteh live jualan kopi. Ya, maka banyak yang komen kalau pengaliran darah udah nyumbat itu Kak Aden seperti kerasnya gak terlalu optimal, siap Kak Bongkar, seperti kerasnya tidak terlalu optimal ya kan, seperti itu. Nah, atau ini juga bisa membantu pengobatan seperti yang kolesterol, yang hipertensi, yang diabetes, yang asam urat, yang sakit liver. Hati ini dapat juga membantu pengobatannya. Kalau ini tuh 127.000 ya, kalau yang larang jagat ini 99.000. Tetapi kalau misalkan yang punya sakit jantung mah hipertensi nanti minumnya yang ini. Tapi
nanti untuk jelasnya malam aja gitu ya. Untuk jelasnya kalau pengen kalian itu agak kurang paham produk ini, pengen tanya-tanya banyak, nanti insya Allah ikuti lagi live teteh ya sekitar jam 8:30. Bujangan boleh banget ini. Karena kan ini kopi kesehatan, bukan kopi suplemen yang sifatnya sementara yang khusus bagi pasangan suami istri. Sekarang mah di follow aja dulu ya, biar nanti malam itu gak susah cari akun kopi Al Asran ya. Nah kalau yang ini tuh jimat lanang. Kalau jimat lanang itu yang ingin memperbaiki kualitas spermanya. Misalkan yang sering keluhan keluar encer, keluar sedikit, ataupun penyakit yang berhubungan dengan kualitas sperma. Jadi yang jimat lanang itu ini sangat cocok banget dikonsumsi bagi yang program promil ya. Oke, ini teteh agak lanjut lagi ya. Kalau pengen nanti gabung tentang kopi mah insya Allah nanti malam aja ya. Ikut lagi ke live teteh. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi teteh lupa ya? Kalau teteh fokus ke komen tuh ya seperti itu. Nanti teteh suka lupa sama pembahasannya ya. Oke tadi ya Bismillah itu sudah paham ya. Jadi yang bermakna insya'iyah. Makanya kalau para santri itu kalau memaknai lafaz Bismillah kan seperti ini. Kalau teteh kan suka pakai bahasa Sunda ya, Bismillahi gitu ya. Dengan menyebut nama Allah ya kah, Bismillahi kalawan nyebat jenengan Gusti Allah nganggit kaula kana ieu kitab tafsir kalayan ngalap barokah ka Allah. Jadi kalau bahasa Indonesianya apa ya, Bismillahi dengan menyebut nama Allah aku memulai mengkaji ini kitab tafsir dengan mengharapkan barokahnya Allah. Nah itu dah memaknainya biasanya seperti itu. Yang mana sifatnya Allah itu adalah Ar-Rahmanir Rahim, yang bermakna Rahman Rahim. Rahman Rahim itu apa coba? Kalau Rahman Rahim itu identik dengan kasih sayang ya. Jadi kalau kasih sayang itu identik ya dengan yang memberikan nikmat. Kalau kita bisa bicara agak sedikit dalam itu, ini sebetulnya banyak sekali ya pembahasan teteh, cuman tidak terlalu dalam yang teteh bahas ya di sini. Kalau Ar-Rahman itu kan yang bermakna umum, sedangkan kalau Ar-Rahim itu bermaknanya khusus. Sama-sama aja kok mananya itu adalah kasih sayang, cuman kalau Rahman itu bermakna umum. Jadi Allah yang akan memberikan nikmat itu ketika di dunia. Maksudnya ketika di dunia mau orang seperti apapun semuanya akan Allah kasih nikmat. Mau orangnya itu iman pada Allah, mau orangnya itu tidak iman pada Allah, mau yang beragama Islam maupun bukan yang non muslim pun, yang tidak beragama Islam pun, semuanya sama Allah itu akan diberi kenikmatan. Nah itu maka bermaknanya umum. Berbeda dengan rahim. Kalau rahim itu adalah kasih sayangnya yang bermakna khusus. Jadi khusus nanti ketika di akhirat orang-orang tertentu yang akan mendapatkan kasih sayangnya Allah. Ya tentu orang-orang tersebut yang akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Maka kita harus tuntas. Kita memohon pada Allah itu adalah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahimnya Allah. Ini teteh secara pendeknya aja ya, nggak membahas terlalu dalam. Nah, kalau kita lihat di dalam lafaz Bismillah, berarti itu yang diawali dari huruf ba, kemudian sin, kemudian ada mim, ya kan? Seperti itu. Nah, ini yang ba. Bismillah itu kan diawali dengan huruf yang ba kan, yang ba. Nah, al-ba, lafaz ba di ayat ini Bismillah itu bermakna bahaullah. Nah, ini mulai kita ngaji agak sedikit dalam, bahwa ba yang ada di lafaz makna Bismillah itu bahaullah, maknanya bahaullah. Ya, kayak kebaikan lah, bisa dimaknai kebaikan lah itu ya, bahwa kebaikan Allah. Kemudian udah ba, kemudian ada lafaz sin kan, bis, kemudian sin kan yang kedua. Nah, wasin dan sin itu sana'uhu. Kalau sana itu adalah keagungannya Allah. Fala syai'a, maka tidak ada sesuatu perkara a'la yang lebih luhur minhu pada Allah. Ya tidak ada yang lebih mengungguli akan kekuasaan, akan keagungan minhu kecuali Allah. Ya tidak adalah yang melebihi Allah. Ya. Amin Kakak Gozi. Kemudian wal mim. Sekarang ada lafaz bismi. Oke, sekarang mimnya. Kalau mim itu yang bermakna milkuhu. Kalau milkuhu apa itu? Ya. Milkuhu itu adalah kerajaannya Allah.
Wahwa dan milkuhu itu yang lebih bermakna ala kulli syai'in qadir, bahwa akan segala sesuatu apapun itu ya Allah yang qadir, yang maha berkuasa. Nah, itu jadi makna yang lebih dalam gitu. Jadi masya Allah kalau kita yang santri yang paham ilmunya itu isinya banyak banget itu, dari ba, dari sin, dari mim. Makanya pantas kalau seluruh Al-Quran itu maknanya ada di satu lafadz, yaitu lafadz ba gitu ya. Di Unpad ya. Teteh di daerah Cicalengkanya Kakak Gozi, teteh di daerah Cicalengkanya. Oke, tapi ini teteh tidak baca terlalu ini ya, teteh cuma baca aja referensi kitabnya ya. Teteh tidak menjelaskan lebih dalam karena ini kalau teteh jelaskan terlalu dalam ini harus ngaji sama santri. Terlalu menghabiskan waktu ya. Teteh cuma baca aja referensi kitab. Nah, wal ba'u, dan ini ba itu ibtida'u yang memulai ismihi akan namanya Allah. Ya agak sekitar 1,5 jam lah Kakak Gozi. Bariun itu apa ya? Yang maha baik lah. Basirun yang maha melihat. Wasin, dan sin yang tadi itu ibtida. Ismihi memulai dari nama Allah Sami'un. Sin itu dari Sami'un, dari maha mendengarnya Allah. Kok jadi dari maha mendengarnya Allah? Wasin sana'uhu, dari maha keagungannya Allah. Teteh lagi ngaji tafsir An-Nawawi Kak. Teteh lagi ngaji tafsir An-Nawawi. Fala syai'a, maka tidak ada sesuatu perkara a'la. Masya Allah. Maaf. Ini teteh gejlok nih ngajinya ke atas. Ulangi. Wasin dan sinnya itu ibtida ismihi, memulai akan namanya Allah Sami'un. Oh benar tadi. Sami'un ya. Tahu sami, basir melihat, sami' mendengar. Oh benar tadi mendengar. Wal mim, kemudian mimnya itu ibtida ismihi majidun, malikun. Kalau mim itu yang memulai dari namanya Allah yang maha majid dan yang maha malik. Majid itu kayak apa ya? Majid itu maha mulia, dan malikun itu maha memiliki, seperti itu. Wal alif, dan alifnya, oke, sekarang kita mulai ke alifnya, itu ibtida'u ismihi, memulai dari nama Allah, ismihillahi ya, dari memulai namanya Allah. Wal lami, dan lamnya ibtida'i ismihi latifun, kalau lamnya itu memulai dari nama Allah yang maha latif, yang maha lembut ya, kalau latif yang maha lembut lah. Walha, kemudian bismillah, berarti ada haknya ya. Nah kalau haknya itu ibtidai ismihi hadi, kalau haknya itu menunjukkan bermakna hadi. Hadi berarti kalau hadi apa? Yang memberikan petunjuk, pituduh gitu ya, petunjuk lah. Kemudian apa lagi? Sekarang ra, warra dan ra-nya itu ibtidai ismihi razak, kalau ra-nya itu yang bermakna razak, yang maha memberi rizki, yang maha memberi rizki. Kemudian kita lanjut ke mana? Qura ar-rah. Sekarang haknya, kalau haknya itu ibtidai ismihi halimun, haknya itu yang bermakna hilim. Kalau hilim apa? Kalau hilim itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Murah hati ya. Kalau hilim itu mungkin bahasa Indonesianya itu murah hati. Wan nun, dan nunnya itu ibtida ismihi nafi'. Wan nur, kalau nun itu maknanya nafi, yang bermanfaat. Wan nur, dan juga yang bermakna cahaya. Ini masih panjang. Teteh sampai alhamdulillah aja ya. Satu kata lagi deh. Ini panjang ini. Takutnya karena kan ini kan kalau teteh ngaji ini kan dimasukkan ke konten YouTube, takutnya terlalu panjang ini yang dengarkannya. Baik, sedikit lagi sekarang. Alhamdulillah, ini udah barusan selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun tidak selesai itu karena kan rohanya itu sama ya kita dapat.
Nah, sekarang untuk yang selanjutnya alhamdulillah. Kalau alhamdulillah secara pendeknya kan kita memaknai alhamdulillah segala puji yang 4 itu hanyalah lillah, hanyalah milik Allah. Kalau orang santri itu memaknainya alhamdulillah itu segala puji yang 4. Mana puji yang 4 itu? Berarti puji yang 4 itu adalah qadim ala qadim, qadim ala hadis, hadis ala qadim, hadis ala hadis. Kalau qadim itu artinya terdahulu, kidam lah, sifat kidam. Mungkin kalian udah sering mendengar sifat kidam, sifat kidam. Awal, kalau kidam itu wal awalu, wal akhiru, wal zahiru, wal batin. Yang awal tidak ada yang memulai, yang akhir tidak diakhiri. Sifat itu sifat qadim itu kidam. Kalau kalian gak ngerti, berarti siapa yang memiliki sifat kidam? Ya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau puji yang 4 itu adalah memujinya Allah kepada Allah. Kemudian kalau kidam dengan hudus itu kan baru. Berarti kalau baru itu siapa? Makhluk. Berarti yang kedua memujinya Allah kepada makhluk, yang ketiganya memujinya makhluk kepada Allah, yang keempat memujinya makhluk kepada makhluk. Ah, itu khabarnya apa? Itu lillahi, secara hakikatnya hanyalah milik Allah. Nah, itulah. Kalau para santri memaknainya itu alhamdulillah segala puji yang 4 itu qadim ala qadim, qadim ala hadis, hadis ala qadim, hadis ala hadis. Nah, yang mana isinya dari alhamdulillah? Maka ini tafsir yang dimaksudkan hamdalah wasyukru, bersyukur, lillahi, kepada Allah, bini'amihi, akan nikmat-nikmat yang Allah berikan, as-sawabighi, jadi ya as-sawabighi yang Allah berikan, ya nikmat yang Allah berikan, ala ibadihi, terhadap abdi-abdinya Allah, alladzina, siapa abdinya Allah? Yaitu orang-orang. Berarti orang-orang di sini umum ya, orang-orang di sini umum, orang-orang di sini itu umum, siapa aja ya, gitu. Iya, bukan hadis tetapi hudus. Iya, Kakak Karim, teteh salah. Terkadang suka ada jalalatul lisan, Kakak Karim. Hadahum, yang menuduhkan lil imani, terhadap keimanan. Oke, ini teteh kayaknya nggak bisa berbicara secara lebih jauh ya. Ini takutnya nanti kalau dimasukkan ke konten YouTube ini agak terlalu panjang nih. Jadi kalau kita misalkan kita berbicara dari alif lamnya ya, ini yang bermaknanya itu di dalam lafaz alhamdulillah ini yang bermakna alif lam ini berarti yang bermakna alif lam lil jinsi ya, alif lam lil jinsi. Karena kan kalau alif lam itu kan ada yang bermakna alif lam lidihni. Lidihni itu yang berhubungan dengan hati ya. Kalau kita ngaji nahwu, ada alif lam lil ma'rifat, ada alif lam lidzikri ya. Dalam ini alhamdulillahnya seperti itu ya. Oke, mungkin insyaallah lah, insyaallah nanti besok kita lanjutkan lagi ke ayat rabbil alamina. Mudah-mudahan sampai ke alaihim waladdallin, seperti itu ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat ini yang teteh sampaikan ini.